Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulama fid daramin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai'. Ini adalah bab tentang jual beli. Selesai sudah masalah ibadat. Lah, masalah haji kan. Masalah salat, puasa, zakat, haji lah nah. Segera masuk bagian muamalat, artinya interaksi antar sesama manusia. Supaya jangan tanpa dingkul, jangan bertentangan dengan hukum agama. Huwa lugatan, jual beli itu menurut pada bahasa, muqabalatu syai'in bi syai'in, adalah berbetulannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berbetulan itu kan memang dianggap ini seimbang sudah, lalu dihurupakan. Berbetulan suatu dengan suatu lain kalau dihurupakan. Wa syar'an, menurut agama, muqabalatu malin bimalin, berbetulannya satu harta dengan harta yang lain. Jadi barangnya sama-sama harta. Jadi kada mau jasa, ada mau kan lain jual beli berarti. Jasa itu kan misalkan mau urut orang, atau misalkan membersih orang, itu lain jual beli itu. Ini sama-sama barang nanti di hadapan teh, saling berhadapan. Ala wajhin maksus, atas cara yang tertentu. Lalu tentunya apa kan berarti akan dibunuh. Jadi ta'rifnya ini belum jelas pang lagi lah. Kata-kata wajih maksus ini kan masih misteri lah. Cuma kan cukup nih ta'rifnya cukup aja sudah, cuma masih misteri. Cuma yang tergambar dalam pikiran kita kan tasawurnya benda itu berhadapan dengan benda yang lain. Kemudian caranya tertentu. Wal aslu fihi, dan yang menjadi dasar tentang hukum jual beli, qoblal ijma'i, sebelum sepakatnya para ulama. Jadi ulama mazhab 4 sepakat bahwa jual beli itu benar, halal. Tapi sebelum mereka menyepakati itu, kenapa? Asalnya ayatun, beberapa ayat. Itu nang bahan kajian mereka toh, hingga mencapai kepada ijma'. Maka ijma' ini kuat benar. Jadi bukannya ijma' itu manusia ampunnya, kada. Ijma' itu adalah Al-Quran atau hadis yang sama atau yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil. Jadi syarat ijma' pada Al-Quran pada hadis. Artinya ijma' itu Quran hadis yang lengkap gitu. Jadi kalau dalil agama itu ada ijma'. Ijma' itu pada hakikatnya adalah Quran hadis yang lengkap. Nah, itu. Jadi kada sembarangan ijma'. Loh, ijma' itu padahal lemah gara-gara ampun manusia ada. Artinya ulama itu mereka mengumpulkan Quran hadisnya ini panah. Nah, jadi kuat benar berarti kan ijma' ini. Kolektif, orang banyak nggak sepakat. Kalau kias, nah itu kan saya berdua aja. Nah, kias tuh. Nah, pikiran individu aja itu kias. Nah, kias itu masih kurang hadis juga. Nah, jadi kan dari agama itu dua, Al-Quran dan hadis. Nah, cuma terkadang orang tuh menyebut Quran hadis kada memikirkan dia ada ijma' dan kias. Ketika ijma' dan kias itu disebut, pada hakikatnya ijma' dan kias itu adalah Quran hadis juga. Nah, cuma bila nyebut dalil agama itu Quran hadis saja tanpa menyebut ijma' dan kias, dikhawatirkan orang ini kada mengerti tentang ijma' dan kias, lalu kada menyambat. Nah, itu. Jadi kita kalau kita persi pesantren, kenapa dalil agama 3? 4. Ini 4 3 5. 4. Apa dalil agama 4? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu kita menjawab, kita persi pesantren. Kalau orang di luar sana itu kan yang apa dalil agama, Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Kalau kita membicarakan ijma' dan qiyas, itu dikhawatirkan karena kada percaya di ijma' dan qiyas. Seolah-olah kan ulama bahar itu salah jejak loh ketika menampilkan suatu dalil, lalu nya nama memperbaharui bahasa, lalu kada mengakui adanya ijma' dan qiyas, seolah-olah kayak itu kan ketika dia mengatakan begitu, seolah-olahnya kayak itu kayak menafikan tuh, kada memperdulikan tuh. Ada ayat-ayatnya yang disepakati. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Itu diantaranya lah banyak ayat.
Wa akhbarun, dan beberapa hadis. Jika kita belajar Bukhari ini kan banyak hadis-hadisnya mengarah kepada jual beli, tak benar-benar. Ka khabari, seperti hadis. Tuh khabar itu dapat dari jumlah lah. Jumlah belakangnya ini jadi mudah pilih bagi khabari. Jadi kada benar kan. Ka khabari su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyab. Berarti hadis telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah usaha yang paling baik? Faqala, maka jawab Nabi, amalur rajuli biyadih, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Nah, jual beli termasuk gawian tangan. Industri, saya jual lah. Kalau kita buhuma, ya juga. Memang kebanyakannya tangan pak lah. Takat anak kan, jual beli itu ada tunggu tangan pak, muntung dimain jual lah. Ada tangan juga. Cuma kebanyakan suatu tangan dikerjakan dengan tangan. Jadi secara umumnya aja. Oh, ini ada tabuan jual belinya basing lah. Dengan tangan ini industri atau buhuma tadi. Wa kullu bai'in mabrurin. Oh, Nabi jelas nyebutnya lah. Dan setiap jual beli yang sah itu adalah usaha yang paling baik, berdagang. Nah, ai lagi syafihi wala khiyanah. Nah, identiknya ngaran sah tuh Bang. Nah, kayak apa ngaran sah tuh identiknya tidak ada tipu daya dan tidak ada pengkhianatan. Nah, bila ada tipu daya, ada pengkhianatan, itu mengecewakan non orang. Nah, sehingga itu walaupun misalkan sudah ada akadnya kan, tetap itu bisa kada sah kan, walaupun sudah lengkap akadnya, karena masanya orang terjebak, tertipu orang. Nah, sehingga tidak bernilai baik itu kalau jual beli itu memuat sesuatu penipuan kepada orang. Jual beli itu maulah orang tertipu. Jadi yang paling benar lah masalah muamalah ini, yang paling ditekankan jangan menjelim. Gitu. Jadi karena bila mau kada sah itu aja ada tuh di mana kan jelimnya ada tak. Itu aja. Jadi masalah jual beli ini banyak menitik beratkan kepada akal. Kan akal manusia itu kan bisa menimbang baik dan buruk tuh kan. Nah, mana menipu kan kita akal kita kawal kan memikirkan dah. Nah, orang menipu tuh kayak apa? Nah, akal kita kawal. Jadi ke situ banyak titik beratnya. Jadi banyak menitik beratkan kepada akal. Jadi agama ini kan memang mengajarkan kayak itu, tapi akal kita memang sudah diberikan Allah Ta'ala kan, baik buruk itu kan mengetahui. Nah, itu tak. Jadi bila ada jual beli itu ada sah aja. Nah, itu aja ada tuh di mana kan anunya tah, kejelimannya tah ada. Ada kimi. Yasihul bai'u bi ijabin minal bai'i walau hazlan wa huwa ma dalla ala tamliki dilalatan zahiratan. Kabi'tuka dza bikadza aw huwa laka bikadza wa malaktuka aw wahabtuka dza bikadza wa kadza ja'altuhu laka bikadza inna wa bil bai'a. Sahlah jual beli itu, ini membahas ke dalam rukun jual beli lah. Rukun jual beli. Sahlah jual beli itu biijabin dengan kata-kata ijab. Ijab itu menyerahkan lah, bahasanya kan ijab tak. Atau pihak pertama yang menjualkan, atau pihak pertama yang menawarkan itu bisa tukar lah, bisa jual lah, ijab namanya lah. Jadi terserah aja apakah pihak pembeli atau penjual. Ya di sini penjual kalau biijabin dengan kata-kata menawarkan minal bai'i daripada si penjual, walau hazlan, walaupun main-main kan. Kenapa? Karena ucapan di muntung itu asik, walaupun di hatinya main-main. Artinya kada kawa di delete lagi bilang muntung berucap. Walaupun bagi aku bagi sendiri aja. Kenapa? Barang tuh harganya 1 juta dijual 500.000. Nah, bagi ya orang maihakan. Dia tarima orang kan dikabul orang, ya udah. Sah jual belinya. Kada kawa ambil nih kecuali nya hakon mengampuni kan. Munnya kada hakon haknya gitu. Karena ucapan di muntung tuh kada kawa dianggap pura-pura tuh sareh, kata-kata jelas sudah. Walaupun niatnya main-main. Nah, jadi kan dihitung di luarnya. Dalamnya kada diasi. Aku aja incanan aja ndak kawa incanan. Untung ucap tuh wujudat deh. Jadi akad ini kada main-main, sama kayak orang nikah. Ndak kawa juga.
Udah muntongnya mau ucapakan sudah sah, apapun niatnya main-main. Wahwa madal ala tamlik, dan itu si ijab itu karena ini bahasa kita, bahasa secara umumnya udah menawarkan, itu kalimat yang menunjukkan atas memilikan, artinya ini jadi milikmu nah, ini jadi milikmu nah. Dalalatan zahirah sebagai penunjukan yang nyata, artinya muntong ini bu ucap itu jelas artinya. Kadakawa di kolim-kolim makan jelas bang lainnya katanya kata-katanya masih antara, nah itu perlu pada niat. Ini kata-kata jelas tidak perlu niat lagi. Kabi' tu kadza bi kadza, seperti kujual kepadamu ini apa, misalkan HP bi kadza dengan harga 1 juta, misalkan kujual HP ini 1 juta atau huwa laka bi kadza, ini HP ini jadi milikmu dengan ikan bayar 1 juta, jual beli jual lah. Boleh jangan itu, ini jadi milikmu dengan pembayaranmu 1 juta. Itu jual beli jual katanya. Karena ada timbal baliknya disampaikan dengan harga. Nah, itu jual beli jual kan itu. Atau wamalak tuka, ini ku jadikan milikmu dengan bikada dengan 1 juta. Atau wahab tuka, ini ku berikan ikam nah HP ini, tapi dengan bayar 1 juta. Maka ngarannya itu bukan pemberian, tetap jual beli. Karena jual beli itu ada ada sesuatu yang dikembali, ada sesuatu yang didapatkan kembali kan. Nah, lepaskan ya ada, ambil yang lain kan dari pihak kedua. Nah, itu jual beli itu walaupun bahasanya ku jadikan milikmu tadi atau ku berikan ikam. Nah, jadi masuk kata-kata dimasukkan dalam kategori jual beli ketika dia menyambat dengan bayar sekian. Nah, itu maka jual beli kan ya. Jadi pun mana busi deh jual beli jual deh. Ku tabusi lah pun mau nih. Nah, maka kata-katanya nih kan. Mana busi. Nah, kalau hadiah itu adalah hadiah. Hadiah itu ada jual beli hadiah itu deh. Berapa hadiahnya aja. Berapa hadiahnya aja. Berapa hadiahnya aja. Artinya kan saling beri hadiah. Tapi bila ini ku hadiahkan lah ikam. Jangan ikam memberi aku. Nah, itu kan jadi jual beli malih. Tapi memberi bilang deh. Nah itu, jadi bila ada kata-kata atau kan minta pembayaran, jadi jual beli tak. Mana busi tadi. Wahab tuka za bikada. Wakada, nah bila wakada khilafiyah adalah bila wakadanya khilafiyah. Berarti hukum di belakang ini beda antara ulama. Wakada begitu pula ja'altuhu. Nah aku jadikan bang, ja'altuhu aku jadikan ini, aku jadikan itu, aku jadikan benda itu atau benda ini laka milikmu bikada dengan bayar sekian. Ini menjadi bahasa yang khilafiyah. Ada mengatakan jual beli, ada kada. Ya, itu kinayah daripada minta gantian. Nah, di khilafiyah antara Ibnu Hajar lawan Imam Ramli. Ibnu Hajar harus ada niat, kalau untuk Ramli cukup ucapan menyebutkan kinayah, bahasa dan kinayah nih. Innawa bihil bai'a, syaratnya jikalau ia niatkan dengannya jual beli ya jadi kinayah. Khilafiyah antara Muhammad Ramli lawan Ibnu Hajar Al-Haytami. Pokoknya bila ada dengan bayar sekian tuh jadi jual beli deh, sareh deh. Wa qabulin, rukun yang kedua, dan dia ada pula kata-kata menerima, ya, minal mushtari dari pembeli. Walau hazlan, walaupun main-main juga. Nah, main-main juga kan. HP ini harganya 500, jual 1 juta. Jual lah HP ini 1 juta. Tukar aja 1 juta aja. Jangan tukar nih bagian deh. Ambil harapan. Sah. Tututnya 1 juta. Walaupun hazlan tadi, karena kata-kata yang jelas itu tidak bisa dijadikan main-main. Jadi gugur jadi sah. Bahwa madalla ala tamalluki. Nah, ini tamalluk lah. Itu kata-kata yang menunjukkan atas tamalluki. Atau tamalluki memiliki, untuk menyatakan memiliki. Menerima kepemilikan. Nah, tamalluki itu kalau tamlik kan menyerahkan kepemilikan. Kalau tamalluki menerima kepemilikan. Artinya mahakuni itu menerima.
Kadzalika begitu pula kashtara itu hadza bikadza, kutukari ini dengan ini. Nah, ini kan anunya berdahulu lah. Berdahulu tukarlah. Ini tukarlah 500.000. Itu baru takdir itulah. Tukarlah barang ini. Jadi kita juga harganya bente. Ini berapa harganya? Gini berapa harganya? 500.000. Nah, tukarlah 500.000. Takana ini aja berapa harganya? 500.000. Tukarlah juga. Jadi tuh satu paket tuh jadi akad tak. Jadi kayak apa deh? Bertakdir jadinya kan. Artinya sesuai dengan pembicaraan tadi dulu. Nah, itu tuh jadinya kan. Nah, tukarlah juga itu kan. Harganya nyambet mana? Padahal tangkap tuh kan tukarlah ini 1.000. Tukarlah ini 50.000 kan. Ada ini tukarlah juga. Nah, tapi sudah tahu ada harga itu sekian. Nah, kayak ada sepakat dulu dah dengan harga tak. Jadi kita tuh takut nanti berapa yang ini. Jangan tagih tahu dulu lah kalau kok lain. Biaya jurang tukarlah aja. Oi jurang harganya sano juga gitu aja ya. Sangku dia saya ini harganya. Nah, kita semua tahu dulu nih takutnya berapa yang ini. Sudah jelas ya hanya bakat tukarlah jualah kan. Nah, kita bertakon bang. Sana kayak rajin harganya. Nah, itu kesalahan seorang jadinya. Wa qabil tu dan ku terima, berarti orang berdulu jual lah. Aw radhi itu bisa jelas, nah, aku senang aja. Aw akhatu siap ku ambil. Ya, ku jadi udel. Del. Ini aku ambil. Sepakat. Aw tamalak tu aku miliki hadza bikadza. Nah, adalah bikadzanya nah. Aku senang ini dengan bayar si ini, aku terima ini bayar si ini. Aku ambil ini dengan bayar si ini. Nah, tuh. Jadi ada memang jual beli itu kan walaupun pihak pembeli berdahulu menyambat tapi ada ucapan dengan bayar si ini itu nah. Menyatakan bahwasanya ini kok ambil dengan sesuatu yang kuberikan karena dia beli gitu. Nah, dari hadza bikadza tadi kinayatun. Hadza itu kinayatun. Ini itu benda-benda yang dijual. Wa dzalika dan alasannya semua itu litati masigatu agar sempurnalah asigatu kata-kata demikian. Jadi bahasa itu nyambung jadinya kan. Lalu disatukan jadi akad. Ada ijab ada kabul. Nah, maka bahasa jual beli itu jadi benar atau jadi sah. Harus kedua belah pihak itu kan menyempurnakannya. Adalu wa dzalika litati masigatu adalu yang menunjukkan ala istiratiha atas mempersyaratkannya itu sigat lah jual beli itu kadang-kadang kada wujud muntung tukarlah jual lah harus wujud muntung apa tadi ijab dan kabul terus ada itu di mana dalilnya persyaratan demikian dipersyaratkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda innamal bai'u antaradin. Nabi itu melajari lawan sahabat ya Nabi tidak lain jual beli itu berangkatnya dari saling senang. Jadi nama nukar senang menjulung duit, senang menjual senang menjulung barang, menerima duit. Jadi kedua belah pihak sama-sama senang. Padahal kan modal berapa? Modal 50.000, jual 70.000. Ya kayaknya tahu nang menukari ini berpikir loh. Tapi kalau dipikirkan biasa pulang mungkin ada kutukari, pas orang lain tadi dulu. Ada dapat tiga aku barang ini. Ayo kan dapat 20.000 kan Pak Korban memberikan hujungan lah orang penting dapat barang ini. Nah, itu kan gara-gara senang Pak. Nah, itu tuh aja beli itu. Kenapa aku mengorbankan? Tahu aja 50.000 di modalnya aja. Berarti 20 hujung lah jangan cari seorang. Dapat garang seorang cari surangan mana? Orang gentok bepanas benuan, hujan yang cari akan. Atau tuh orang mana berjalan kan mencari menghasilkan intoh. Nah, jadi kita tuh tepan deh. Tak kadang kan orang barangnya murah jual larang kan, tapi nasibnya untung lah. Ya, barangnya kan barangnya murah jual larang atau barangnya memang hujungannya kada banyak tapi payu benar. Nah, dia jual itu kan. Nah, itu panas sih manusia nih. Ngaran dapat keuntungan tuh macam-macam jalannya kan. Kayak orang banyak berjual Pak baterai jam begitu lah. Nah, ada baterai jam tuh murah benar, tapi berapa saling masa baterai jam dah. Nah, membukakan nih, berarti misalnya kan baterai harganya itu kada beda lawan
Amun sajujurnya kan harga bateri jam bujung seiket bilang rugi benar. Ada tiap hari orang minta mungkin dia kan bateri jam mana kan. Jadi kan lah anu tak mun kita tahu kan punya bujung itu aja. Tapi kadang tiap hari dapat nang itu kan banyaknya orang minta dia kan bateri jam bahari lah. Orang jual jam di bahari kan lumayan ya kan rezekinya tah. Nah, ada barangnya siapa deh bateri jam tuh harganya. Cuma kan orang ngalih mendapatkan oleh makanya nang profesi itu hanya kawa kan. Jadi mungkin kawanan aja tangan lah, udah diberikannya Kada dia minta bayarinya. Nah, tapi pulang lah bateri jam nah harus jadi lawas beta tahun kada mati lah nih. Ulang lah nih. Manfaatnya itu kan lawas benar. Kada apa kan bayar larang. Padahal mudahnya murah benar atau bayar larang kada apa ta. Sesuai lawan yang didapatkan juga. Nah, itu. Jadi nang mulah sanangnya itu kan biarkan orang banyak berhujung, tapi kita tuh merasa manfaat dan benda itu kan rela aja kita berkorban sih toh. Nah, itu tak antara din tadi sama-sama senang. Jadi kada boleh orang jual beli itu kan dijebak loh nah. Menjual itu kan dijebak kada boleh karena harus sumbernya antara din. Cuma di sini bahasanya antara din ini mengarah kepada yang biasa atau yang standar loh kan. Jadi kalau nang tajebak itu bisa aja sah secara lahiriah, tapi secara batinnya kan itu menipu tuh haram. Bisa kan jual beli itu sah pada jahirnya, tapi pada hakikatnya orang tuh menipu. Berdosa artinya kan. Bisa kan itu karena orang tuh terpaksa anak terjebak tuh, terpaksa terjebak. Jangan tahu sabujurnya kada hakunnya kayak itu. Tak ada kayak itu kan antara nah kayak misalkan gini. Orang jual beli itu bayun najisi katanya lah. Jadi bakawan berdua nah. Nah, anak barang. Berapa gitu harganya pian menjual ini ku jual ikan 500.000. Main larangnya. Lagian paling 200. 500.000 kan itu sedang aja dah. Artinya kan barang ini bagus saja. Lawan memang harganya naik ini. Pada naik ya, naiknya sedang jangan naiknya lah. Pada 200.000 bujung aja dah. Memang arannya naik gencang bujung. Nah datang ini berarti anu juga kan berarti marti juga. Datang saya ikong memeraki. Napa pian bujung mana? Ini bujung ini berapa? Pemantang 500.000. Oh, 500.000 sedang harganya gitu. Nah, kan orang nukar tadi. Jadilah nukari. Pikir-pikir aja. Alamnya 200.000 aja ini aja 500-an deh. Wah barang ini harat. Ini miliknya nih, milik hanyar. Aku 500.000 aku naik nukari ini. Lebih dari 500 sih aku ini. Jangan 5,5 aku tukari juga gini. Mending 500 masih biasa aja harganya. Nah ujian pandir nih kan. Padahal bakawan nih. Bakawan kedua. Nah, akhirnya nih terpancing. Menjadi 500. Nah, kayak Pak lah punya menjadi itu karena terpancing. Nah, itu bayun najisi namanya jual beli dengan cara merekayasa pelambungan harga. Padahal ada boleh kan orang kata pada tawaran tuh ada mah menyelingar dulu boleh. Mana apa mantarai dulu boleh. Manu palang dulu boleh. Takkan selesaikan pun orang loh. Ini nyata benar rekayasa apa loh nih. Nah, kalau orang ini terpancing menukar. Nah, ini kan sah jual belinya sah. Kan akad sudah, tukarlah jual lah. Sah ada jual belinya. Tapi inya menukar ini gara-gara terpancing. Maka secara lahiriahnya itu sah, cara batinnya haram. Karena orang menukar ini tertipu. Nah itu. Jadi masalah akad tuh memang bila sudah berak-belakan bucep kan kata ditawat. Kada kawa diundur lagi kan. Kada kawa diundo-undo lagi lah. Kada kawa lagi bubulik kan bacong nah lagi. Cuma kalau orang yang tahu pada itu haram, lepaskan nah. Dilepaskan tak kepada nang si pembeli. Kalau tasawuf namanya kan yang itu. Yang kisahnya itu kan secara fikih bangsa. Secara tasawuf itu masih jalim hukumnya itu. Lalu orang tasawuf ada mau. Yang kisah apa seorang orang saleh kan baju kain anak buah. Kalau asar hari ini ke masjid sih pesan si dina buah nih. Nah, ini kain inilah katakanlah. Ya ada kain ini nah. Ini kain ini tolong kalian perhatikan inilah. Ini kain ini cacat, ini ada rusak di sini. Bila ada orang menahan nukar, potong aja harganya. Harganya murah ya kan, ini harganya kan. Jangan sama dengan lain harga kain ini karena ini cacat. Nah, inilah yang bisa ada. Biaya imbas asar di masjid. Melihat Arab Badui, orang kampung kan kokoteng bawa kain. Melihat asal bila dukun ke seorang. Anak saudara Arab.
apa tah? Nah, sampean datang di mana? Datang toko kain, nukar kain. Mau lihat mana? Kan. Oh, kain seorang nih, ngecacat tadi. Berapa sampean nukar? Sekian. Nah, harga standar nih. Maka dipasani deh. Miringakan harganya, murahiakan. Nah, hari gitu. Pian kita ke toko beli kurang. Aku ini ampun toko, beli pian sana. Sana orang. Nah, lalu ay. Ikaw sudah padahkan. Oh tadi, jadi ku bila kain ini harganya dimurahi. Jangan harga sama orang lain. Anu inggih jadi si anak buah. Anu sidin hakun aja harganya itu aja. Nah, biar aja harganya itu aja senang aja sidin sudah. Nah, padahal kan artinya kan kain itu cacat. Jadi aku senang deh kain gini biar cacat. Harganya sama kan gini ada kan. Nah, ada mau sidin. Pian pilih antara dua. Hendak tinggal kain ini kami julong duit pian. Siapa pian biar tadi? Atau pian terima duit dari kami sebagai apa? Sebagai pemotongan harga. Pilih kain kah? Pilih duit kah artinya kan? Bila pian pilih kain, terima nah potongan harga dari kami. Bila pian pilih duit, lepasakan kain. Nah, akhirnya apa? Iya potong harga barangnya. Oh tujuh mana kainnya? Nah diangsuli. Itu kan waraknya yang si orang tadi. Nah, orang alim kan, orang saleh nih. Kayak itu. Nah, dia kan duduknya di tasawuf. Kalau pikirnya sah dah. Sini dia hendak kan. Tahu pada cacat masih kan kali. Tapi aku tujuh aku jangan barangnya kayak ini. Orang tasawuf kok demo itu orang. Tetap orang mengarasi. Nah, kisah Imam Hanafi kan dia juga kan baju kain pada kasih dia bersurat sini nah. Hanya biar habis kain payu atau orang banyak ujungannya. Nah, pasti kayak ini ha. Pokok rata aja guru aja, semuanya sama aja harganya. Nah, apa ada? Jasidin nah cacat tuh sidin kurangi harganya. Kenapa di pokok rata sama harganya nih? Mungkin orang senang juga kan atau kayak apakah? Akhirnya sidin semua keuntungan yang didapatkan hari itu dari penjual kain itu semuanya disedekahkan. Nah, keuntungannya itu disedekahkan semuanya. Beri modal lagi adalah biasa bang muda kan ambil modalnya kan. Hujungannya sedekahkan tadi. Untuk mengiparati ada orang nang tatukari kain cacat dengan harga standar Imam Hanafi itu kan entahlah kayak itu atau sanyaannya lalu duit itu disedekahkan gitu anunya tak bahasanya tak daripada waraknya orang bahari itu kan dalam jual beli. Nah jadi pikir ini supaya jangan haram mana sedangkan tasawuf itu supaya jangan karena nang syubhat. Terkadang orang beranggapan nang syubhat itu seperti haram juga lalu kadang orang ambil. Nah, lalu Nabi itu menegaskan jual beli itu bersumber daripada saling rela. Warida khafiyun, yang nangaran rela itu tersembunyi. Nah, nangaran rela itu di hati adanya tersembunyi. Kalau kita tahu pada orang rela mungkin berucap. Nah, lalu supaya nangaran rela itu ketahuan, lalu kita jadikan ucapan itu sebagai tanda yang akurat. Fa'tubira ma yadullu alaihi minal lafzi. Maka dijadikanlah patokan ma yadullu alaihi sesuatu yang menunjukkan atasnya senang minal lafzi daripada kata-kata. Maka kata-kata nang tukarlah juallah itu memberikan sesuatu petunjuk bahwa di hati telah senang. Bila kada bucap dia belum tentu senang nih. Biar hatinya bila untung muha kurang nak barang tadi. Tapi untuk kada bucap maka menurut mazhab Syafi'i belum lagi inya itu kada senang belum walaupun muhanya kurang. Mau kada juallah tukarlah dengan sekian. Hanya dianggap ucapan itu mewakili senang hatinya. Nah itu tak anggapan mazhab Syafi'i ini. Fala yan akidu bil mu'atati. Karena itulah tidak sah jual beli dengan saling memberi tanpa ada ucapan. Ya ada kan? Ya ada. Itu aja. Ya ada. Nah, berikannya lagi. Ada mau itu saling memberi. Lakin ikhtiral in iqadu tetapi dipilihlah al-iniqadu sahnya bikul lima yuta'araful bai'u biha fihi dengan sesuatu yang dianggap diketahui sudah jual beli biha dengannya fihi padanya. Ini ada mirlah lakin tetapi ikhtira telah dipilih al-iniqadu sahnya bikul lima yuta'araful bai'u biha fihi dengan segala sesuatu yang dikenal jual beli biha dengannya apa? Dengannya mu'atat fihi padanya jual beli. Lakinlah nah wallahu alam. Karena kita membahas tentang
sahnya jual beli dengan cara saling memberi tadi mu'atat katanya. Benda-benda yang remeh temeh